Berbahagia sekali siang hari ini saya sedang berada di Tanjung Balai Karimun, salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Saya berada di kedai kopi bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Timothy. Beliau ini dulu punya latar belakang sebagai pengusaha sekaligus juga dukun. Siang hari ini kita ingin mendengar kenapa beliau kemudian tinggalkan semua itu dan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan secara full time. Shalom, terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Ya, langsung saja. Puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami bisa bersaksi. Waktu dulu ya masih setengah-setengah cinta Tuhan, ya wajar lah punya usaha dan lain sebagainya. Tapi waktu Tuhan panggil itu dalam keadaan yang di atas ya. Jadi untuk Tuhan panggil waktu keadaan di atas itu susah Pak. Iya ya. Susah sekali. Tapi disitulah Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Jadi Tuhan panggil saya untuk saya sekolah misi, saya nggak dengar, saya nggak mau. Dan di situ Tuhan udah rencanakan untuk hidup saya untuk melayani Tuhan dengan benar. Jadi maksudnya itu Tuhan panggil. Ya. Tapi waktu itu di tingkat kesuksesan sebagai pengusaha, Ya. sekaligus sebagai dukun. Ya. Jadi ketika panggilan itu Bapak dengar, Bapak menolak. Kenapa menolak? Alasannya apa? Gimana Pak? Kenapa menolak ketika mendapat panggilan itu? Ya karena sudah enak Pak. Mau ngapain Ya. lagi saya? Uang ada, ya kan? Kesaktian ada, bela diri ada. Ya. Ya. Jadi secara manusia. apakah waktu itu juga Bapak berpikir kalau Bapak sukses dalam usaha, Bapak bisa mendukung secara keuangan kepada mereka yang mau pergi untuk misi? Belum tentu juga Pak. Oh gitu ya. Ya. Oleh karena Jadi itu waktu Tuhan itu panggil. sementara dalam kesuksesan sebagai seorang pengusaha sekaligus memiliki kesaktian sebagai seorang dukun. Iya. Tapi kenapa kemudian Bapak tinggalkan itu semua lalu mau memberi diri untuk melayani secara full time? Ya, suatu ketika dalam keadaan saya di atas, Tuhan panggil, saya nggak dengar. Ya. Mulai sedikit-sedikit, nggak sedikit ada masalah di usaha. Terus yang kedua Tuhan panggil lagi, tidak dengar lagi. Iya. Akhirnya Tuhan ajar. Jadi dua kali ya? Iya, kecelakaan. Pam, baru saya dengar. Nah, di situ saya berangkat ke Batam. Untuk proses itu panjang sekali Bapak, karena saya juga punya latar belakang ilmu-ilmu bela diri, banyak bela diri yang saya ikuti diam-diam. Orang tidak tahu tenaga dalam orang tua saya tidak tahu. Padahal orang tua juga pelayanan ya. Pelayanan. Anaknya begitu. Juga. Serahkan diri ke setan ya. Iya. Ya, serigala berbulu domba, Bapak. Iya. Ya, betul. Di gereja baik-baik, tapi di luar latihan. Bertapa juga saya juga. Bertapa di mana itu? Ada di gunung di Jawa. Iya. Terus buktikan ketika terlibat dalam pendukunan itu ada hasilnya? Sebenarnya tidak ada hasilnya sih Pak. Cuma justru malah merusak diri saya sendiri. Terus betul ada kekebalan ketika orang pukul tidak ada sakit atau bagaimana? Ya, betul. Betul ya? Betul sekali. Jadi coba Bapak tunjukkan itu jari itu. Ya, ini. Ada dua jari itu ada ini ya. Kenapa sampai begitu? Ya karena kebanyakan di suatu perguruan, saya nggak sebutin perguruannya apa, Ya. dia harus belajar pasir digoreng tonjok-tonjok, diremas-remas biar kuat. Ternyata nggak, pasirnya kuat, kukunya yang nggak kuat. Jadi setelah mengalami peristiwa Ya. kecelakaan itu baru serahkan diri gitu ya? Ya betul. Melalui proses panjang itu baru kita serahkan diri sama Tuhan benar-benar. Dan ke Batam, habis ke Batam ke Puskoneo, ketemulah dia. Terus bagaimana dong waktu itu semua ilmu-ilmu yang dimasukkan itu ke dalam tubuh dilepaskan dengan cara bagaimana? Ya, waktu itu
ada PAB. Jadi Iya. pelepasan semuanya dilepaskan di waktu ikut training misi PAB, sekolah Iya. misi PAB. Nah di situ saya dilepaskan semuanya 1 hari. Satu hari ya? Ya, 1 harian penuh itu hanya lepas. Ada manifestasinya? Oh, sangat. Ada apa aja? Saya kurang tahu ya Pak ya, karena cerita dari teman-teman satu angkatan. Sudah itu- guling-guling gitu ya? Guling-guling semuanya. Mulut berbusa? Oh, mulut berbusa tidak. Ah. Jadi sejak itu baru serahkan diri kepada Tuhan, pergi belajar musik dan sekarang sementara menyelesaikan S2 ya, Ya, di Esoteril. ya. Nah, terus bagaimana dulu ceritanya sampai bertemu ibu? Ya, waktu itu saya juga dari Tanjung Balai Karimun di 2008, jadi mau sekolah ke Bandung, terus sekolah musik, ketemulah istri saya ini. Jadi di Bandung itu nggak boleh komunikasi kan, jadi hanya connect dari hati ke hati saja. Iya, iya. Ternyata kena juga. Ah ya, bisa menceritakan kepada anak-anak muda mungkin mengenai bagaimana connect di hati itu? Ya, connect di hati itu anak-anak muda dengar. Iya. Bukan hanya sentuhan aja untuk kita memikat hati perempuan, tapi dengan doamu sungguh-sungguh sama Tuhan, nah, kau doakan terus pasti dia dapat. Buktinya ini doa nih, hasil doa. Iya. Tak usah cari pakai cara-cara lain. Iya, iya. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Iya, iya. Jadi anak muda dengarin kesaksian luar biasa ini. Terus bagaimana sampai ibu juga terpikat dengan beliau? Ya, pertama saya lihat dari skillnya, Skill ya? mainan drumnya yang luar biasa. Dan kebetulan kami satu tim di Tosconeo. Lalu dia salah satu mahasiswa yang punya nilai terbaik untuk bermusik. Jadi awal saya terpikat ya dari situ. Jatuh cinta. Iya. Terus apa pesan ibu untuk anak muda yang belum menikah? Pesannya cari pasangan hidup yang sepadan, yang takut Tuhan, yang pastinya jangan cari di luar sana, cari di dalam gereja. Pasti semuanya berjalan baik kalau sama Tuhan. Ya, Pak Timothy, mungkin ada pesan-pesan harapan apa saja yang Bapak ingin sampaikan kepada para pemirsa dimanapun mereka akan menonton YouTube saya ini. Ya, siap. Ya, para yang menyaksikan terus semangat, apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara, tetap taat, alami prosesnya, maju terus, jangan menyerah. Kalau yang ada di pulau, di kota, dimanapun Bapak Ibu berada dalam pelayanan Tuhan, terus bergerak maju, fokusnya hanya Tuhan. Ya, nikmati prosesnya, Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Ya, pesan untuk para pengusaha. Untuk para pengusaha terus taat pada Tuhan. Nah, Ya. intinya jangan pernah sombong, semakin di atas harus semakin rendah hati ya, para pengusaha. Jadi terus melayani Tuhan itu yang nomor satu. Ya, untuk orang-orang Kristen yang mungkin terlibat dalam pelayanan seperti Pak Timothy ini, tapi juga terlibat di perdukunan. Ya, Apa pesan untuk para dukun yang seperti itu? Karena di tempat di mana juga mayoritas Kristen itu ada yang seperti gitu. yang kalau menurut saya jangan duakan hati Tuhan. Ya. Jangan dukakan hati Tuhan. Jangan jadi serigala berbulu domba seperti saya. Saya juga melayani di gereja, tapi saya juga berilmu. Nah, itu membuat hati Tuhan duka. Itu tunggu tanggal mainnya Tuhan saja. Jadi jangan main-main, terus layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu ya. Ya. Jadi jangan main-main. Terus maju. Ya, kalau mereka misalnya mungkin punya ilmu pelet dan sejenisnya gitu, apa pesan Bapak untuk mereka supaya mereka bertobat dan bagaimana cara mereka terlepas dari itu? Hanya satu, kekuatan supranatural yang paling tinggi adalah kekuatan Yesus saja. Kita sembah Dia, kita benar-benar ikut Dia, kita benar-benar taruh hati kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kekuatan itu akan ada pada saya. Seperti Lukas 10 ayat 19 berkata, ya, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menahan dan untuk menginjak
menginjak ular dan dan cala jengking. supaya tidak ada yang membahayakan lagi. Artinya apa? Kita sudah diberi kuasa kepada Tuhan untuk menginjak itu. Jadi tidak ada lagi kekuatan di dunia ini melebihi kekuatan Tuhan. Tidak ada. Tuhan Yesuslah kekuatannya yang luar biasa. Ya, demikian wawancara singkat saya bersama dengan kedua hambanya. Kiranya saudara yang menonton video ini diberkati Tuhan. Salam. Shalom. Mereka. Haleluya.